Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Mizatul Sofia dari kelas 10 IPS Ahwat. Saya Alzikra Devasyawana Miraza dari kelas XT IPS. Saya Ailsa Anastasia dari kelas 10D. Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang teori pembentukan tata surya. Teori pasang surut. Teori ini dikemukakan oleh Jeans dan Jeffrey dari Inggris pada tahun 1917. Menurut teori ini, matahari yang ada sekarang sudah ada sebelumnya. Kemudian, pada suatu saat ada sebuah bintang melintas pada jarak yang tidak terlalu jauh dari matahari. Akibatnya, terjadi peristiwa pasang naik pada permukaan matahari maupun bintang itu, sehingga sebagian dari massa matahari tertarik ke arah bintang mirip lidah raksasa. Pada saat bintang menjauhi matahari, sebagian dari massa yang tertarik itu jatuh kembali ke permukaan matahari dan sebagian lagi terhambur ke ruang angkasa. Di sekitar matahari menjadi planet-planet dan benda langit lainnya. Massa yang terlepas dari matahari itu seperti cerutu. Artinya, pada pangkal dan ujungnya lebih kecil dari bagian tengahnya. Hal itu terjadi karena ketika bintang raksasa itu jauh dari matahari yang tertarik sedikit atau kecil. Sedangkan ketika di tengah-tengah matahari yang ditarik ukurannya besar. Gumpalan-gumpalan gas dari matahari itu kemudian mendingin dan membentuk planet-planet. Teori Big Bang. Teori Big Bang adalah ledakan dahsyat atau dentuman besar yang biasa kita sebut the Big Bang Theory. Merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Dikenal juga dengan teori ledakan dahsyat atau model ledakan dahsyat. Ilmuwan-ilmuwan yang setuju dengan Big Bang Theory itu ada George Lemaitre dan Fred Hoyle. George Lemaitre, seorang biarawan Katolik Roma Belgia, dianggap sebagai orang pertama yang mengajukan teori ledakan dahsyat, mengenal asal-usul alam semesta, walaupun ia menyebutnya sebagai hipotesis atom purba. Yang kedua ada Fred Hoyle. Fred Hoyle mencetuskan istilah Big Bang pada sebuah siaran radio tahun 1949. Dilaporkan secara luas. Hoyle yang mendukung model kosmologis alternatif keadaan tetap bermaksud menggunakan istilah ini secara peyoratif. Tetapi Hoyle secara eksplisit membantah hal ini dan mengatakan bahwa istilah ini hanyalah digunakan untuk menekankan perbedaan antara dua model kosmologis ini. Hoyle kemudian memberikan sumbangsih yang besar dalam usaha para fisikawan untuk memahami nukleosintesis bintang yang merupakan lintasan pembentukan unsur-unsur berat dari unsur-unsur ringan secara reaksi nuklir. Setelah penemuan radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis pada tahun 1964, kebanyakan ilmuwan mulai menerima bahwa beberapa skenario teori ledakan dahsyat haruslah pernah terjadi. Teori kabut atau nebula. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant, yaitu ahli filsafat dari Jerman pada tahun 1755, dan Pierre-Simon de Laplace, yaitu ahli astronomi Prancis pada tahun 1796. Kedua orang tersebut sebenarnya tidak saling mengenal, namun karena pendapatnya tentang terjadinya tata surya memiliki kesamaan, maka dari itu pendapat mereka disatukan untuk menjadikan teori kabut atau nebula Kant-Laplace. Di dalam teori nebula ini mempunyai 4 tahapan. Yang pertama adalah munculnya kabut yang akhirnya berkumpul dan menjadi gabungan antara kabut-kabut tersebut. Lalu, perkumpulan kabut-kabut yang tadi itu akan berpijar dan berputar dengan kuat, dan juga sudah mulai terjadi pemadatan di bagian tengah, dan bentuknya akan terlihat seperti cakram. Yang ketiga, di bagian tengah pusaran ini akan terjadi suatu pemadatan gas menjadi bola gas yang besar, lalu bola gas tersebut akan terus berputar, kemudian bola itu akan memadat pada bagian kutub dan akan melebar pada bagian ekor. Pada tahap keempat atau yang terakhir ini, sebagian gas itu akan menjauh dari intinya yang akan membentuk gelang-gelang. Gelang-gelang tersebut akan berubah menjadi gumpalan padat dan jadilah suatu planet. Lalu hal ini akan terjadi lagi dan terbentuknya satelit. Di bagian tengah akan mulai terbentuk matahari dan juga menjadi sebagian untuk energi tata surya nanti. Planet akan terus berputar dan membentuk orbit mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Hal ini akan terus terulang lagi yang akan terbentuknya tata surya. Teori planetesimal. Teori planetesimal adalah salah satu teori yang menerangkan tentang proses pembuatan tata surya. Teori ini dicetuskan oleh seorang astronom bernama Forrest Ray Moulton.
dan seorang geolog bernama Thomas C. Chamberlain dari Universitas Chicago yang kemudian menambahkan teori mereka ini dengan nama teori planetesimal. Teori planetesimal ini menyatakan bahwa suatu ketika sebuah bintang melintasi ruang angkasa dengan cepat dan berada di dekat sekali dengan matahari. Daya tarik bintang ini sangat besar sehingga menyebabkan daya pasang di bagian gas matahari. Akibatnya, massa gas terlempar dari matahari dan mulai mengorbit. Karena daya tarik matahari, massa gas itu tertahan dan bergerak mengelilingi matahari. Ketika massa gas tersebut menjadi dingin, bentuknya kemudian berubah menjadi cairan, kemudian memadat. Akhirnya massa gas itu menjadi planet yang sekarang ada, termasuk bumi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori keadaan tetap atau steady state theory. Di dalam teori ini dinyatakan bahwa alam semesta dalam kondisi apapun selalu dalam keadaan sama, atau bisa dibilang teori ini terkenal dengan berpandangan bahwa alam semesta tidak memiliki awal dan akhir. Fakta yang terdapat pada teori ini yaitu bahwa setiap galaksi selalu memiliki jumlah yang sama meskipun sudah melewati waktu yang cukup lama. Di teori ini tidak dijelaskan adanya proses penciptaan dari awal, juga dibilang di dalam teori ini tidak ada kiamat. Maka dari itu, teori ini tidak banyak yang setuju dan biasa disebut pendapat yang paling tua. Biasanya yang mempercayai teori ini adalah penganut ateis. Teori ini menjelaskan galaksi yang ada saat ini mulai dari tumbuh, menua, akhirnya akan mati lenyap. Menurut teori ini, alam semesta tidak terhingga besarnya dan tuanya. Dalam teori keadaan tetap memiliki asumsi bahwa zat baru selalu diciptakan dalam ruang angkasa di antara berbagai galaksi, sehingga galaksi baru akan terbentuk gunanya menggantikan galaksi yang sudah menjauh. Hidrogenlah yang menjadi zat baru tersebut menurut para ahli astronomi. Ditambahkan bahwa hidrogen itu yang bisa membentuk bintang dan galaksi. Jadi di dalam teori ini menyatakan bahwa alam semesta dari dulu seperti itu, tidak mengalami perubahan. Materi-materi akan diperbaharui secara terus-menerus yang di suatu tempat sementara di tempat lain dihancurkan, yang disebut kosmologi tetap. Teori bintang kembar. Teori ini dikemukakan oleh Lyttelton, seorang astronom dari Inggris, pada tahun 1930. Awalnya, matahari merupakan bintang kembar yang satu dengan lainnya saling mengelilingi. Pada suatu masa, melintas bintang lain dan menabrak salah satu bintang kembar tersebut, kemudian menghancurkan menjadi bagian-bagian kecil yang terus berputar dan mendingin menjadi planet-planet yang mengelilingi bintang tetap bertahan, yaitu matahari.